Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Oke, langsung saja ya kita mulai pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabarnya pada hari ini? Semuanya sehat kan? Sehat. Alhamdulillah, baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, ada kabar baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, nanti doanya akan dipimpin oleh Ketua Kelas, Saudara Dian Ambarwati. Benar Ketua Kelasnya? Oke, Benar, Ibu. Oke, baik, silakan Dian. Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dian. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu nih kehadiran kalian di mata pelajaran Ibu pada hari ini. Yang pertama, Anggun Pinasti, apakah ada di kelas? Ada, Bu. Tita Gracia? Ada, Ibu. Indah Nupita Sari? Dian Ambarwati? Hadir, Ibu. R.A. Feren Hafridinda? Hadir, Ibu. Rahma Novianti? Hadir, Bu. Melsa Puspitasari? Halo Melsa, apakah ada? Sepertinya Melsa sedang terkendala sinyal ya. Lanjut saja, Amanda Septiani. Oh, hadir, Bu. Hadir. Oke, baik. Yang terakhir, Sumanto, apakah masuk? Sumanto, apakah ada? Sakit, Ibu. Oh, Iya, Bu. Ini, Bu, sebenarnya kemarin Sumanto sempat bilang kalau neneknya lagi nikah lagi, Bu, di dusun. oh, Nenek Sumanto menikah lagi. Oke, baik. Terima kasih. Siapa tadi? Era Feren ya? Terima kasih informasinya. Eh, Ibu ingatkan lagi ya, bagi anak-anak yang ingin izin atau sedang terkendala tidak bisa masuk kelas, dapat mengirimkan surat atau langsung WA Ibu secara pribadi ya, anak-anak ya. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini nih, Ibu ingin bertanya. Tentunya kan kalian sering melakukan sebuah kegiatan di setiap harinya itu dengan membuat sesuatu seperti itu dengan menggunakan tahap-tahap ataupun langkah-langkah. Apakah sering seperti itu setiap harinya? Sering, Bu. Oke, baik. Ini kan akan berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi sebelumnya ada yang tahu apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Tentang apa? Dian mau jawab, Bu. Boleh, silakan Dian. Bener nggak, Bu, teks prosedur? Oh, benar. Pintar sekali ya, Dian. Ternyata Dian semalam udah belajar kayaknya ya. Sudah sering buka buku sebelum pelajaran dimulai ya. Oke. Saya yang mengingatkan Dian, Bu. Oh, Amanda. Ya, bagus ya. Kalian dalam teman sekolah itu memang harus saling mengingatkan. Nah, jadi materi kita pada hari ini itu ialah mengenai teks prosedur. Nah, sebentar Ibu izin share screen dulu. Apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah, Ibu, sudah muncul. Sudah, Bu, sudah muncul. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yaitu mengenai teks prosedur. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah, Bu.
Oke, berisi langkah-langkah. Selanjutnya ada lagi? Oke, tidak ada ya, benar. Jadi, teks prosedur itu merupakan salah satu yang bagian isinya itu terdapat langkah-langkah. Nah, pengertian teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu itu, di dalam sebuah teks biasanya atau seperti resep, itu kan ada langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus kita penuhi dalam melakukan eh, pembuatan resep itu. Nah, selanjutnya itu tujuan. Nah, jadi tujuan teks prosedur ini untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan atau membuat maupun melakukan sesuatu secara berurutan. Nah, jadi tujuan dari teks prosedur ini kita misalkan ingin menggunakan sesuatu. Nah, biasanya kan di balik kemasan-kemasan di apa yang kita belanja dari Indomaret itu misalkan kemasan dari eh, botol sampo. Nah, di sana kan biasanya terdapat langkah-langkah bagaimana cara kita menggunakan sampo tersebut. Selanjutnya ada di sini Ibu telah memberi contoh langkah-langkah mengenai cuci tangan. Nah, ada yang bisa membacakan langkah-langkah dalam mencuci tangan ini? Silakan, siapa yang mau membantu Ibu? Bu. Ya, baik, silakan. Kita ya. Iya, Bu. Langkah-langkah mencuci tangan. 1. Basahi seluruh tangan dengan air dan sabun. 2. Gosok kedua telapak tangan. 3. Gosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 5. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. 6. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Oke, baik. Terima kasih Tita atas telah membantu Ibu membacakan langkah-langkah mencuci tangan ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengasih pertanyaan nih kepada kalian. Apakah kalian memperhatikan? Nah, sini ada satu soal. Soalnya itu berdasarkan informasi yang telah dibacakan Tita tadi. Nah, tujuan dari teks prosedur tersebut adalah, nah, pilihan pertama itu menjelaskan urutan langkah menggunakan sesuatu. Nah, yang B-nya itu menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Nah, di sini siapa yang bisa jawab? Tadi kan udah dikasih contoh nih langkah-langkah mencuci tangan. Itu tuh merupakan informasi apa tujuan dari teks tersebut? Ada yang bisa jawab? Atau Ibu tunjuk ya? Ibu mau Feren nih yang jawab. Silakan Feren. Ya, baik Bu. Makasih ya Bu sudah menunjuk saya. Jadi kan tadi informasinya mengenai langkah-langkah mencuci tangan tuh. Nah, jadi menurut Feren itu jawabannya yang B, Bu. Menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Oke, apa nih alasan Feren memilih B untuk menjadi jawabannya? Soalnya kalau yang A itu kan menggunakan sesuatu, Bu ya. Jadi kayak lebih ke langkah-langkah menggunakan, memakai kayak langkah-langkah menggunakan sampo yang kata Ibu tadi kan. Nah, terus yang B ini kan melakukan sesuatu kan. Karena tadi contohnya melakukannya itu mencuci tangan, Bu. Jadi jawabannya menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu yaitu cuci tangan. Oke, baik. Pintar sekali ya, Feren ini. Ternyata kasih tepuk tangan dulu untuk Feren atas jawabannya yang benar. Oke, baik. Jadi jawabannya yang benar adalah B ya, menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu, bukan menggunakan sesuatu. Sampai sini paham ya anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, yang pertama itu teks prosedur sederhana.
Nah, teks prosedur sederhana ini merupakan teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana, seperti menyalakan setrika, menghidupkan TV, masak nasi di Magicom. Nah, ciri-ciri teks prosedur sederhana ini biasanya terdiri atas 2 sampai 4 langkah. Urutannya tidak bisa dibolak-balik. Alatnya dan bahannya itu tidak banyak digunakan. Nah, di sini kita ambil contoh menghidupkan TV. Nah, eh, pada kehidupan sehari-hari kan kita udah biasa nih menghidupkan TV. Eh, menghidupkan TV itu mudah atau susah? Mudah, Bu, mudah banget. Mudah ya, berarti tahapannya itu sederhana dan langkahnya tidak banyak kan? Nah, jadi pada saat kita menghidupkan TV itu kan kita hanya seperti mencolokkan apa kabel TV terlebih dahulu ke stok kontak kan, lalu kita dapat menghidupkan melalui remote dari tombol on-nya kan, jadi TV-nya langsung hidup. Nah, kan langkahnya cuma ada 2 dong, berarti yang pertama tadi mencolokkannya ke stok kontak, yang kedua kita dapat menekan tombol on di remote TV, otomatis kan TV-nya langsung hidup dan kita bisa langsung menonton TV kan. Nah, berarti menghidupkan TV ini termasuk ke teks prosedur sederhana karena telah memenuhi uh, ciri-cirinya yang tadi terdiri hanya 2 atau 4 langkah saja. Terus yang kedua, urutannya tadi kan tidak bisa dibolak-balik. Nah, misalkan nih, kalau kita langsung menghidupkan TV-nya lebih dahulu, sebelum kita mencolokkannya kabel itu tadi ke stok kontak, otomatis kan TV-nya tidak bisa hidup kan? Iya, Bu, nggak bisa itu. Nah, nggak bisa ya. Berarti harus diurutkan dan tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Nah, alatnya juga tadi kan cuman hanya mencolokkan seperti kabelnya saja, menggunakan stok kontak, dan juga hanya menggunakan remote saja. Oke, paham ya teks prosedur sederhana ini? Kita lanjut, Paham, Bu. kita lanjut ke teks prosedur protokol ya. Nah, teks prosedur protokol ini merupakan teks yang berisi tahapan atau langkah yang fleksibel. Nah, arti fleksibel di sini, teks prosedur itu bisa dibolak-balik, apa namanya, langkah-langkahnya, cara kita melakukannya, seperti ketika kita ambil dari kehidupan sehari-hari kita nih. Misalkan kita mau masak nih. Nah, Feren tipenya yang masak mie ini tadi bumbunya yang waktu minyak udah kita rebus itu bumbunya langsung dimasukin. Sedangkan Rahma Novianti tadi dia nggak mau, dia maunya bumbunya langsung dimasukin ke mangkuk dulu. Baru nanti kalau minyak udah mateng, diangkat langsung baru ditaruh di mangkuk tadi. Jadi kan apa namanya? Bebas ya, berarti bisa. Jadi bisa dibolak-balik mau langkahnya bumbunya duluan atau bumbunya ditaruh di akhiran. Nah, selanjutnya itu teks prosedur kompleks atau teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Nah, kompleks di sini artinya teks prosedur yang agak rumit ya. Artian rumit itu lebih lengkap atau lebih rinci. Nah, nantinya terdapat sub-sub lainnya yang mengikuti langkah-langkahnya. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke struktur. Nah, jadi struktur teks prosedur ini terdiri dari yang pertama itu tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penegasan ulang. Kepada Anggun Pinasti bisa diulangi Ibu tadi mengenai teks prosedur apa saja strukturnya? Bisa, Bu. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penegasan ulang. Oke, baik. Terima kasih ya, Anggun. Nah, baik, Ibu akan jelasin. Jadi,
tujuan dari teks prosedur ini biasanya itu terdapat pada judul atau di awal paragraf. Misalkan nih kita akan membuat teks prosedur atau cara membuat jus mangga. Ini Ibu udah kasih contoh ya. Kita akan membuat jus mangga ya. Jadi kan ada tahapan-tahapannya nih. Nah, jadi tujuannya tadi itu kita akan membuat jus mangga. Nah, yang kedua itu material. Nah, material ini biasanya itu seperti alat dan bahan yang ada di teks prosedur yang harus kita siapin. Nah, di sini kan alatnya itu yang pertama ada blender, yang kedua ada gelas. Nah, bahannya juga itu yang pasti kan kita mau buat jus mangga. Jadi bahannya yang utama itu pasti buah mangga yang segar, yang dipotong dadu. Yang kedua ada susu kental manis. Yang ketiga ada es batu yang sudah diserut ya. Nah, struktur yang ketiga itu langkah-langkah. Nah, jadi kita akan masuk ke langkah-langkah atau tahapan kita membuat jus buah mangga tadi. Nah, langkah yang pertama itu kita pastinya kan akan menyiapkan blendernya terlebih dahulu dan kita harus memastikan nih apakah kabelnya tadi sudah tercolok di stok kontak. Yang kedua itu kita masukkan semua bahan-bahan yang tersedia seperti buah mangga tadi, susu kental manis, air, serta es batu yang sudah diserut. Yang ketiga, kemudian kita akan menekan tombol on pada blender tersebut untuk menghaluskan buah yang udah kita masukin tadi. Nah, setelah semua sudah tercampur dan kira kita sudah pas, nah kita tinggal mematikan blender tersebut dengan menekan tombol off. Nah, selanjutnya itu struktur penegasan ulang. Nah, di sini kan ada kata-kata. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat jus mangga. Dengan praktis, jus mangga pun siap disajikan. Ini merupakan kata penegasan dari struktur langkah-langkah kita membuat jus mangga tadi. Oke, paham ya anak-anak mengenai struktur teks prosedur ini? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalau udah paham, di sini Ibu mau kasih kalian tugas. Tugasnya kalian nantinya akan berkelompok. Nanti kelompoknya Ibu share di grup saja ya, siapa-siapa namanya. Nah, nanti ada 2 kelompok yang akan membuat teks prosedur kompleks. Nah, untuk judul atau temanya itu bebas ya. Kalian mau membuat mie rebus atau kalian membuat kopi seperti itu ya. Bebas ya. Untuk waktunya Ibu kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, baik, waktunya udah habis ya. Langsung saja dari kelompok siapa dulu nih yang mau maju duluan atau membacakan teks prosedurnya atau yang mewakili? Silakan, kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang akan membacakan? Oke, Feren. Silakan, Feren. Oke, Bu. Jadi dari hasil diskusi kami membuat teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Teh Manis. Nah, tujuannya itu adalah teh manis adalah minuman yang paling hangat dalam segala aktivitas. Teh manis hangat dapat membuat tubuh menjadi lebih segar dan pikiran lebih fresh. Nah, berikut langkah membuat teh manis hangat. Alatnya ada gelas, sendok, dan pisau. Bahannya ada buah teh celup, 1 buah teh celup, lalu gula pasir secukupnya, air hangat, dan juga lemon. Nah, langsung ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu haruslah menyiapkan gelas. Yang kedua, memasukkan air hangat dalam gelas tersebut. Yang ketiga, masukkan teh celup dalam gelas dan celup-celupkan ke cangkir yang berisi itu langsung hingga warnanya tercampur warna. Lalu yang keempat, menambahkan gula pasir secukupnya sesuai dengan selera Anda. Yang kelima, sebagai topping atau hiasannya, potong lemon dengan pisau. Lalu yang langkah terakhir, meletakkan lemon di samping gelas tersebut. Nah,
untuk penegasan ulangnya yaitu, nah, itulah cara membuat teh manis. Teh manis hangat siap dinikmati dan disajikan. Baik, Bu. Itulah teh prosedur yang sudah kelompok 2 buat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oh, kelompok 2 ya? Oke, terima kasih ya kelompok 2. Udah sangat bagus teks prosedurnya. Tadi apa? Cara membuat apa tadi? Membuat teh manis, Bu. Membuat teh manis ya. Oke, mungkin dari perwakilan kelompok 1 ada yang mungkin memberikan tanggapan mengenai teks prosedur dari kelompok 2 tadi. Ada atau tidak? Atau mau langsung nampilin nih yang dari kelompok 1? Langsung tampilin aja, Bu. Oh, siapa yang akan mewakili dari kelompok 1? Saya, Bu. Oh, Indah ya. Silakan Indah. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Cara membuat telur mata sapi. Tujuannya, telur mata sapi merupakan makanan paling disukai anak-anak. Biasanya telur mata sapi disajikan untuk sarapan dengan dipadukan beberapa sayur dan topping yang menarik. Inilah langkah membuat telur mata sapi untuk sang buah hati tercinta. Bahan, 1 buah telur, garam secukupnya, mentega, dan wortel. Alat, kompor, teflon, spatula, piring, dan pisau. Langkah-langkah, yang pertama, siapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan teflon di atas wajan. Yang ketiga, menyalakan kompor dengan api yang tidak terlalu besar. Keempat, memasukkan mentega dalam teflon dan aduk hingga meleleh. Kelima, mengambil telur dan pecahkan ke teflon. Keenam, menambahkan garam secukupnya. 7, apabila telur sudah matang, matikan kompor dan angkat teflon. 8, tiriskan telur mata sapi sampai menteganya hilang. 9, meletakkan telur di atas piring. 10, menambahkan topping wortel, potong wortel dengan pisau. 11, meletakkan wortel di samping telur atau sesuai selera Anda. Penegasan ulangnya, telur mata sapi siap dihidangkan. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Indah, perwakilan dari kelompok 1 ya. Oke, udah bagus semua ya anak-anak ya. Apa teks prosedur yang udah kalian buat tadi. Nah, jadi itulah kan udah paham nih berarti cara ataupun langkah-langkah maupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam membuat teks prosedur ini. Ibu rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup ya. Melihat waktunya udah mau habis. Mungkin sebelum itu ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Jika ada yang mau ingin ditanyakan atau masih ada yang belum mengerti. Ada? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Berarti udah paham nih. Nah, udah. Baik, langsung saja sebelum kita mengakhiri ini doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah selesai dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya Nak ya. Nah, Ibu harap di pertemuan berikutnya semuanya dapat hadir, sehat semua, dan tambah semangat ya belajarnya. Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak-anak, nanti ada tambahan ya tugas kuis, nanti Ibu kirimkan di linknya. Deadline-nya juga nanti Ibu akan beritahu di grup. Oke, baik Ibu izin keluar ya. Baik, Bu. Bu. Salam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.